Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 dengan judul makalah OJK dan Sistem Moneter Indonesia. Perkenalkan, saya Nurul Fitra Ilham selaku pemateri pertama dan dibantu dengan teman saya selaku pemateri kedua yaitu Nurleli Apriliani Faisal. Slide pertama, pengertian dari sistem moneter dan OJK. Pengertian sistem moneter yaitu suatu sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara termasuk pengawasan cadangan valuta asing. Di Indonesia, otoritas sistem moneter terdiri atas Bank Indonesia, pemerintah yang diwakili oleh keuangan. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Oleh karena itu, Sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Slide selanjutnya, pengendalian moneter. Jumlah uang beredar baik dalam standar barang atau komoditi standar maupun standar kepercayaan Fed standar tidak boleh terlalu berlebihan atau kurang. Kontrol jumlah uang beredar perlu dilakukan untuk menciptakan iklim yang baik bagi stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi serta kontrol terhadap kegiatan kredit. Adapun fungsi pokok dari sistem moneter yaitu pertama, melaksanakan atau menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien dengan biaya dan hambatan seminimal mungkin. Hal ini bertujuan agar dapat mendorong kelancaran dari kegiatan transaksi dalam perekonomian. Dan yang kedua, menjadi perantara atau penghubung atau intermediari antara penyimpan atau penabung sebagai pemakai dana. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan nasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, menjaga tingkat harga pada kondisi yang stabil melalui penciptaan uang dalam uang dengan jumlah yang sesuai dengan keadaan real perekonomian. Hal ini bertujuan agar dapat menekan tingkat inflasi maupun tingkat pengangguran pada level yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Fungsi tersebut merupakan suatu kesatuan fungsi yang dimana prinsipnya dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena yang satu tidak dapat bisa dilaksanakan tanpa bantuan yang lain. Poin selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadi peningkatan output keseimbangan sehingga tidak terjadi krisis ekonomi. Adapun krisis ekonomi yang melanda Indonesia juga belahan dunia lain sesungguhnya dipicu oleh dua sebab, yaitu pertama, persoalan mata uang di mana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain, misalnya rupiah terhadap dolar, tidak pada dirinya sendiri, sedemikian sehingga nilai tidak pernah stabil karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut. Dan yang kedua, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja tetapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan atau dalam bursa valuta asing dan ditarik keuntungan atau interest alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka tujuan kebijakan moneter adalah untuk membantu mencapai sasaran makroekonomi antara lain pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harta, dan keseimbangan neraca pembayaran. Itu saja penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu pemulihan ekonomi melalui kebijakan moneter di Indonesia. Kestabilan harga dan nilai tukar merupakan persyaratan bagi pemulihan ekonomi karena tanpa itu aktivitas ekonomi masyarakat, sektor usaha, dan sektor perbankan akan terhambat. Oleh karena itu,
Tidaklah berlebihan kiranya jika fokus utama kebijakan moneter Bank Indonesia selama krisis ekonomi ini adalah mencapai dan memelihara kestabilan harga dan nilai tukar rupiah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia secara jelas menyebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah yang di dalamnya mengandung pengertian kestabilan harga atau laju inflasi dan kestabilan nilai tukar rupiah. Dengan perkataan lain, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sasaran kebijakan moneter Bank Indonesia hanya satu, yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang tentang Bank Sentral yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang berisikan yang pertama, adapun para ekonomi sepakat ciri-ciri suatu negara yang rentan terhadap krisis moneter adalah apabila negara tersebut yang pertama memiliki jumlah hutang luar negeri yang cukup besar. Terus yang kedua, mengalami inflasi yang tidak terkontrol. Terus yang ketiga ialah defisit neraca pembayaran yang besar. Terus selanjutnya ialah kurs pertukaran mata uang yang tidak seimbang. Selanjutnya, suku bunga yang di atas kewajaran. Materi selanjutnya ialah pengertian otoritas jasa keuangan dan sejarah otoritas jasa keuangan atau OJK. OJK adalah sebuah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak atau lembaga lain. Lembaga ini memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan sektor jasa uang. Terintegrasi terhadap keseluruhan sektor jasa uang dengan dibentuknya OJK. OJK menggantikan peran Bapepam, lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta melindungi konsumen jasa keuangan. Dengan demikian, OJK merupakan satu-satunya otoritas memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan formal di Indonesia. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan tersebut meliputi sektor perbankan, pasar modal, peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Fungsi OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Terus tugasnya ialah OJK memiliki pengaturan dan pengembangan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Visi dan misi OJK. Yang pertama, visi OJK ialah menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya asing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Terus misi OJK ialah yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Terus yang kedua ialah mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Terus yang ketiga ialah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Materi selanjutnya ialah peran dan fungsi OJK dalam sistem keuangan dan perspektif hukum Islam. Yang pertama dalam sistem keuangan, yaitu yang pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dan disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang terintegrasi maupun independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi, melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
Yang kedua, sedangkan OJK merupakan lembaga yang melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Terus yang selanjutnya ialah kegiatan jasa keuangan di sektor ini yang sebelumnya yang mengenai sektor, sedangkan OJK mempunyai lembaga yang melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan. Yang pertama, kegiatan jasa keuangan perbankan. Terus kegiatan selanjutnya ya kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembayaran dan lembaga jasa keuangan lainnya. Terus selanjutnya ialah dalam perspektif hukum Islam. Secara konseptual, fungsi dan peran OJK tidak bertentangan dengan agama Islam. Bahkan Islam memandang bahwa peran dan fungsi OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan sangatlah penting karena sangat terkait dengan perlindungan terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak serta harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Aktivitas pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh OJK tersebut dijelaskan dalam Al-Quran, dalam ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi dalam adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Mungkin itulah saja presentasi dari kelompok kami hari ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.